Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Biasa. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Judistian P. Hutahuruk dari Gereja Kristen Pasundan STPDN dengan tema Tuhan menghendaki semua orang melanjang. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih diundang untuk bangkit berdiri, kita masuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat pujian dari Kidung Kesah nomor 58, bait 1 dan 2, terpujilah Allah. Roh Kudus, terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini saya serahkan di tangan-Mu sampai selesai, biar kuasa Roh Kudus-Mu terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali, kita angkat pujian dari Kidung Kesah nomor 122 bait 1 dan di hatiku ya Yesus.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah berbagai kesibukan dan rutinitas kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami bisa berhimpun, berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi kami dan membimbing kami sehingga kami mengerti sabda Tuhan, mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dan waktu kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambut dan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Saudara-saudara bisa mengikuti dengan Alkitab yang saudara-saudara miliki. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan terus memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat siang, saudara-saudara. Saya ingat, ini kali ketiga kalau nggak salah saya melayani di Maranatha Fellowship, tapi mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri lagi sekali lagi. Nama saya Pendeta Judistian Pratama Hutauruk, saya pendeta GKP yang saat ini melayani di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. Dulu pernah saya mengajak praja-praja, tapi karena mereka sangat sulit meminta izin, jadi hari ini tidak memungkinkan ikut serta bergabung. Saudara-saudara, beberapa hari lalu ketika saya diberikan tema dan bacaan untuk fellowship kita, untuk ibadah kita hari ini, saya langsung tersenyum Bapak Ibu Saudara-saudara. Temanya, Tuhan menghendaki semua orang melajang, tanda tanya. Boleh slide? Jadi saya langsung ingat Bapak Ibu Saudara, sepanjang atau sependek pengalaman saya menjadi pendeta di jemaat ataupun juga di IPDN, ada pertanyaan muncul seperti ini. Pak Pendeta, apakah saya harus menikah? Datang dari orang-orang muda, dari anak-anak muda. Atau ada juga pertanyaan, emang salah kalau saya memilih tidak menikah, atau ada yang menyebutnya hidup selibat begitu ya. Emang apa harus saya menikah? Emang salah? Apakah dosa? Begitu.
pertanyaan yang lebih kurang sama juga muncul dari para orang tua. Melihat anaknya kok nggak nikah-nikah, udah umur sekian gitu ya. Pak Pendeta, kenapa anak saya nggak nikah-nikah ya? Lalu dia bilang, kayaknya saya nggak menikah saja. Memangnya boleh? Atau memangnya tidak masalah begitu ya? Jadi pertanyaan ini seringkali menjadi perenungan tapi sekaligus pergumulan bagi sebagian orang, entah itu pemuda, pemudi atau orang tua yang melihat anaknya memilih untuk tidak menikah misalnya begitu. Dan memang saudara memilih untuk menikah atau tidak menikah atau hidup selibat itu atau melajang seperti tema kita, itu bukan sebuah keputusan yang mudah, keputusan hidup yang tidak gampang dan tentu punya proses yang kompleks, saudara-saudara. Karena tiap kondisi orang beda-beda, pergumulan orang setiap orang berbeda-beda sehingga opsi pilihan untuk melajang, selibat, tidak menikah atau menikah itu sangat kompleks tadi ya. Dan belakangan ini setidaknya yang saya sering dengar opsi atau pilihan untuk tidak menikah mulai banyak terdengar Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, setidaknya ada dua hal yang saya lihat. Boleh selanjutnya, ada dua. Yang pertama, buat mereka yang memutuskan, oh nggak maulah, harus menikah lah. Muncul karena asumsi masyarakat bahwa hidup selibat itu, hidup tidak menikah itu kayaknya nggak lazim ya. Atau bahkan ada yang menganggap nggak normal. Masa nggak menikah? Dengan berbagai macam argumen. Argumen sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya begitu ya. Rasanya manusia itu diciptakan untuk menikah dan berpasang-pasangan deh, kan Alkitab bilang begitu. Maka orang cenderung, pokoknya bagaimanapun caranya di usia berapapun saya harus menikah. Lalu hal yang kedua yang paling umum yang saya temukan juga adalah buat mereka yang mengatakan kayaknya saya nggak menikah deh. Kenapa? Karena adanya realitas mencari pasangan itu nggak mudah. Mencari pasangan hidup tidak mudah ya, itu menjadi proses yang gampang-gampang susah. Mereka ragu untuk menetapkan pilihan, kira-kira dia bisa menjadi pilihan pasangan yang cocok buat saya atau tidak. Rasanya sulit menemukan orang sosok yang memenuhi kriteria saya. Saya mau carinya yang seagama, ini paling sering ya, mungkin rekan-rekan muda sering melihat, mendengar, Bapak Ibu juga sering dengar, mau cari jodoh, mau cari pasangan yang seiman susah, itu banyak yang sering diungkapkan. Atau kriteria lain, mau cari pasangan hidup yang sesuku. Kata mama, jadi katanya jodoh itu bukan di tangan Tuhan ya, tapi di tangan mama katanya. Kata mama harus sama-sama orang Batak, katanya. Misalnya begitu. Atau suku yang lain. Jadi ada realitas mencari pasangan itu tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Oh kamu kan perempuan yang sudah berpendidikan, yang sudah bekerja, harus cari laki-laki yang setidaknya setara, dan lain sebagainya saudara-saudara. Jadi sekali lagi menjadi proses yang tidak mudah, sehingga memilih untuk menikah atau tidak menikah itu jadi pergumulan. Setidaknya dua hal ini mewarnai pergumulan-pergumulan itu. Nah beberapa hari lalu saudara-saudara saya juga menemukan satu penelitian ya, satu penelitian yang ditulis oleh beberapa orang, salah satunya orang Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka memberi judul What Does It Mean to Be Single in Indonesia. Menariknya di penelitian negara di dunia, di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia, di Australia juga termasuk, itu pertumbuhan orang lajang, orang jomblo, orang yang tidak menikah itu meningkat. Dan Indonesia termasuk negara yang tingkat kelajangannya katanya tertinggi di Asia dalam 3 dekade mendatang. Jadi sampai tahun 2040 itu Indonesia menjadi negara yang tingkat kelajangannya tertinggi di Asia.
Menarik, mungkin di beda negara, beda konteks, beda latar belakang, beda penyebab, beda situasi. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia itu kita menjumpai satu fenomena yang cukup tidak menyenangkan sebenarnya ketika ada orang yang memilih untuk hidup melajang, hidup tidak menikah, selibat. Mungkin orang itu memilih tidak menikah, tapi karena stigma di Indonesia itu orang harus menikah, lalu kita sering mendengar ada ungkapan perawan tua. Atau itu untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki ada sebutan bujang lapuk. Begitu ya, kita mungkin pernah dengar. Sebutan-sebutan, atau kalau buat di kalangan anak muda itu disebutnya Jonas. Ya, jomblo ngenes. Dia jomblo, berapa lama jomblo? Seumur hidup. Itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa ada tekanan psikologis tersendiri ketika orang tidak menikah atau orang belum menikah. Orang belum menikah dibilang perawan tua, bujang lapuk, jomblo ngenes. Orang yang memilih tidak menikah juga begitu. Dan labelisasi seperti itu menyebabkan banyak hal atau banyak dampak psikologis, saudara-saudara. Nah, persoalan-persoalan menikah atau tidak menikah ini ternyata juga menarik untuk kita lihat dalam terang firman Tuhan, saudara-saudara. Barangkali itu yang membuat kita mendapatkan tema ini. Dan ternyata walaupun dengan konteks yang berbeda, konteks kenapa banyak orang melajang, memilih tidak menikah di dunia modern seperti ini, seperti sekarang ini, mungkin berbeda dengan konteks zaman Alkitab di masa lampau, salah satunya di Jemaat Korintus. Kalau di masa sekarang, di masa kini banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tapi kalau di Korintus, saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ada salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi adalah karena adanya ajaran-ajaran yang keliru. Ya, maka surat Paulus ini ditulis, disampaikan kepada jemaat Korintus untuk merespons ajaran-ajaran itu. Salah satu pengaruh kuat yang merasuki pandangan jemaat di Korintus adalah paham dualistik yang memisahkan tubuh dan jiwa, yang jasmani dan yang rohani. Yang berbau tubuh, yang berbau jasmani itu dianggap tidak suci atau kurang suci, tidak baik. Yang baik itu, yang kudus, yang suci itu hal-hal yang berbau rohani. Dan mungkin kita tanpa sadar masih melihat pemahaman dualistik ini dalam kehidupan kita sekarang. Memisahkan, oh itu hal-hal yang duniawi, ini hal-hal yang rohani. Saya pernah datang ke satu tempat, Bapak Ibu Saudara, di sana katanya, karena ini tempat itu tempat komunitas Kristen, di tempat itu ada arahan katanya, tidak boleh menyanyikan lagu-lagu duniawi, lagu BTS gitu ya, lagu Blackpink nggak boleh. Yang boleh hanya lagu-lagu rohani. Karena ini komunitas Kristen, gitu ya. Contohnya lah misalnya ini ruang ibadah persekutuan kita. Kalau kita berkumpul nggak boleh ada yang nyanyi lagu-lagu duniawi, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah itu dua hal yang terpisah dan bertolak belakang. Begitupun dalam hal-hal lain. Ya, bekerja itu dianggap hal-hal yang duniawi, pelayanan itu dianggap hal-hal yang rohani dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena pandangan ini, maka kemudian mereka juga memandang bahwa seseorang atau tubuh yang melakukan hubungan seksual itu tindakan, itu perilaku yang sifatnya duniawi dan itu bisa merusak atau menodai sifat spiritual seseorang. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, selain itu yang tadi agak disoroti, makanya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judulnya tentang perkawinan, yang disoroti soal percabulan. Karena ternyata banyak juga orang yang melakukan hubungan seksual itu di luar status pernikahan mereka.
Percabulan-percabulan sehingga respons Paulus yang kita baca ini. Hubungan-hubungan seperti itu hal-hal yang duniawi, bisa merusak tubuh, jiwa kita, roh kita, bisa merusak spiritual kita. Maka lebih baiklah kita tidak menikah atau hidup melajang, menjauhi pernikahan. Jadi mereka berpikir bahwa melajang itu akan menjadikan mereka bisa lebih kudus, lebih baik ketimbang orang-orang yang memilih untuk menikah. Status melajang, membujang, status selibat itu tidak melakukan hubungan seksual dianggap sebagai panggilan yang lebih tinggi, yang lebih kudus daripada status menikah. Apalagi saudara-saudara ditambah lagi realitas yang mereka lihat pada saat itu, Paulus juga enggak menikah. Jadi mereka menganggap, oh ya itu yang lebih baik. Dan memang karena kita juga lihat tadi, Paulus sempat mengatakan alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Paulus bukan mau mengajak orang mempromosikan hidup melajang, tapi dia mau mengatakan ada nilai positif, ada kelebihan di sini. Gitu ya. Maka kita mau lihat saudara-saudara respons Paulus terhadap problematika ini, terhadap masalah ini yang menjadi pergumulan, salah satu pergumulan bagi jemaat. Menikah atau tidak menikah itu harusnya didasarkan pada sebuah alasan yang tepat. Yaitu apa yang disebut oleh Paulus tadi adalah karunia. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang memang mendapat karunia untuk menikah. Dan ada orang-orang yang mendapat karunia untuk tidak menikah. Paulus punya pandangan ini, artinya Paulus juga enggak setuju kalau orang selibat atau orang tidak menikah karena alasan bahwa hubungan seks itu dosa. Paulus juga enggak setuju kalau dikatakan hubungan suami istri dalam pernikahan itu bisa mengurangi nilai kekudusan seseorang. Jadi Paulus menyetujui kalau ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah, untuk tidak kawin, dengan satu alasan yaitu ketika dia diberi karunia untuk tidak menikah, untuk hidup selibat, untuk hidup melajang. Dan itu yang dia rasakan ada dalam dirinya, dia merasa pada saat itu dia mendapat karunia untuk tidak menikah sehingga dia katakan, ya baik kalau semua orang seperti aku, artinya apa? Orang kemudian, kenapa dia katakan baik orang menjadi seperti aku tidak menikah? Karena dia bisa melihat, dia bisa menampilkan bahwa dengan kondisinya itu dia bisa lebih fokus untuk melayani Tuhan, dia bisa memfokuskan dirinya untuk Tuhan, dia bisa mengkuduskan hidupnya untuk pelayanan tanpa berurusan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Tapi bagi mereka yang mendapat karunia untuk menikah, Paulus menasihatkan mereka untuk apa? Untuk terus meneruskan pernikahan itu, mempertahankannya. Kalau kita baca sampai ayat 10, saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan, katanya, perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi artinya kalau orang-orang yang memang mendapat karunia menikah, jalankan pernikahan itu dengan kudus. Tapi bagi mereka yang mendapat karunia untuk melajang, maka juga jalani itu dengan kekudusan. Maka yang terpenting yang bisa kita lihat dari respons Paulus tentang pergumulan ini adalah soal bagaimana kita menjaga kekudusan hidup. Baik orang-orang yang memilih untuk menikah atau tidak. Dua-duanya kudus kok. Asal sejalan dengan karunia-Nya masing-masing. Artinya kalau memang itu diputuskan memang dengan pertimbangan yang dalam, dengan menakar segala konsekuensi dan kelebihannya. Ada keindahan di dalam kehidupan pernikahan, ada juga sisi
eh, tidak menyenangkannya. Begitupun hidup melajang ada sisi keindahannya dan ada juga aspek-aspek yang mungkin kurang menyenangkan. Tapi ketika itu dijalankan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dan merasa bahwa ini karunia yang Tuhan berikan bagi saya, maka Paulus katakan ya jalani saja sesuai dengan karunia yang dimiliki. Bagi mereka yang bergumul untuk menikah atau selibat, bagi mereka yang bergumul harus menikahkah atau bolehkah aku melajang, maka satu hal yang terpenting adalah saudara-saudara menjaga kekudusan. Karena pada kenyataannya yang dijumpai oleh orang-orang di Korintus apa? Orang-orang yang hidup dalam pernikahan pun menyalahgunakan kekudusan pernikahan itu. Merusak, menodai kekudusan pernikahan itu. Ada percabulan, ada perzinahan. Maka kemudian itu dianggap, wah ini semua gara-gara pernikahan. Lebih baiklah kita melajang saja, lebih baik tidak menikah begitu. Jadi kita harus bisa memahami saudara bagaimana posisi Paulus dalam melihat ini. Yang terpenting ternyata adalah bagaimana melihat pilihan hidup, apapun yang dipilih, apapun yang diputuskan, semuanya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang memilih untuk melajang, toh Paulus mengatakan atau Paulus mengarahkan itu bukan cuma jadi alasan untuk yang lain-lain gitu ya. Keputusan untuk melajang itu juga harus bermuara pada memuliakan nama Tuhan. Dan begitu pun juga pernikahan, saudara-saudara. Maka dari itu penting buat kita, saudara-saudara, memahami panggilan hidup kita, pilihan-pilihan hidup kita, dan tujuan hidup kita. Bagi yang masih muda, yang masih menakar, saya mau menikah atau tidak, saya mau menikah kapan. Saudara, penting untuk memahami panggilan kita, pilihan dan tujuan hidup kita, sehingga kita nggak cuman asal menikah karena tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, bukan hanya menikah karena usia sudah kepala 3 misalnya, usia sudah kepala 4. Menikahlah bukan karena hal-hal itu, menikahlah karena memang itu dirasa sebagai sebuah panggilan, pilihan, dan tujuan hidup. Begitupun kita yang memilih untuk melajang, semoga kita tidak melajang, tidak selibat karena nggak dapat jodoh, karena nggak ketemu pasangan hidup, karena nggak ketemu nih tulang rusuknya, atau karena trauma terhadap lawan jenis dan sebagainya. Tapi semoga kita melihat itu juga, melihat pilihan itu sebagai panggilan, pilihan dan tujuan hidup. Dan kita jalani apapun pilihan hidup kita dengan kekudusan hidup, saudara-saudara, karena itu adalah persembahan hidup kita ini, tubuh kita juga. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga diminta menghormati apapun pilihan orang lain ya. Ketika ada orang yang memilih untuk tidak menikah, kita hormati mereka. Ketika ada orang yang memilih untuk menikah, jangan juga dianggap emang yakin, sanggup dan sebagainya. Kita hormati keputusan-keputusan itu. Dan semoga tidak lagi ada labelisasi perawan tua, bujang lapuk, jomblo ngenes yang muncul dalam pikiran-pikiran kita, saudara-saudara, ketika melihat orang-orang yang memilih untuk melajang. Apalagi itu terucap dari mulut kita, keluar dari mulut kita. Sekali lagi, saudara-saudara, lewat pergumulan jemaat di Korintus ini, lewat problematika yang ada soal hidup melajang, menikah atau tidak, dan problematika di dalamnya tentang percabulan dan sebagainya, kita mau lihat yang ternyata satu poin penting adalah soal bagaimana kita bertanggung jawab atas panggilan hidup kita, pilihan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup ini.
Bukan hanya tentang menikah atau tidak, tapi juga soal pilihan-pilihan lain, keputusan-keputusan lain yang kita ambil dalam kehidupan kita. Kita tidak mengambil keputusan, tidak memilih sesuatu hanya karena itu pilihan yang populer, atau sebaliknya kita pilih sesuatu karena itu out of the box, karena tidak ada yang ambil pilihan itu maka saya ambil. Tapi semua keputusan kita adalah sebuah keputusan yang didasari oleh panggilan hidup. Dan itu ketika itu kita lakukan, maka kita bisa menjalani panggilan hidup itu dengan bahagia dan juga penuh tanggung jawab. Mari saudara-saudara kita pakai hidup kita baktikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita dan terus memandu perjalanan hidup kita di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit dan di dalam menghidupi panggilan-panggilan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami untuk bisa melihat berbagai keputusan, berbagai pilihan yang kami ambil, berbagai situasi kondisi yang kami pilih sebagai satu bentuk tanggung jawab, sebagai satu bentuk upaya kami memaknai hidup. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, sehingga kami bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihan yang kami ambil. Dan biarlah apapun keputusan dan pilihan itu, kami bisa menjalaninya dengan bahagia, dengan bertanggung jawab, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami untuk bisa terus hidup kudus, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur pada hari ini, mari kita wujudkan dan memberikan persembahan terbaik untuk pelayanan kasih-Nya dan mengingat firman-Nya yang berkata, persembahkanlah kurban syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Baik Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR yang tertera di layar atau masukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk atau keluar. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas
syafaat dan persembahan kepada saudara Arya Yosafati kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan kerendahan hati. Kami berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha, kiranya Engkau memberkati yayasan, para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan seluruh kegiatan di dalamnya. Berkati juga pelayanan diakonia agar dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu, khususnya Dr. Diana Krisanti Jasa Putra, Dekan Fakultas Kedokteran, dan Bapak Heru Susanto, dosen Purnabakti Fakultas FHIK. Jamah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu, dan kami juga berdoa untuk Ibu Kristina Wirawan, dosen program studi Teknik Industri, yang dimana anaknya terkasih, Saudari Sela Meisilia, telah Engkau panggil pulang pada tanggal 15 Januari 2025. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, damai, dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kami juga berdoa syukur kepada saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pada tanggal 11 hingga 17 Januari. Berkati setiap langkah kehidupan mereka, penuhi mereka dengan sukacita, hikmat, dan kasih karunia-Mu. Kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau menuntun para pemimpin kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Seraphim GWM Lantai 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Kami juga mengundang Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua untuk ikut beribadah minggu depan tanggal 24 Januari 2025. Tema keluar dari zona nyaman. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sujato L. Kami juga informasikan kegiatan Maranatha Fellowship yang semula diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 11 sampai 12 WIB, mulai tanggal 3 Februari 2025 diubah menjadi setiap hari Senin mulai pukul 8.45 sampai dengan 9.45 WIB. Kami juga informasikan telah diserahkan hasil persembahan dari perayaan Natal UK Maranatha 2024 sebesar Rp12.871.935 ke TKK dan SDK Paulus 3 Jalan Lombok nomor 7 Bandung.
pada tanggal 15 Februari 2025 untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Saldo persembahan diakonia pemasukan saldo per tanggal 10 Januari 2025 Rp7.610.388. Persembahan Maranatha Fellowship 10 Januari 2025 Rp412.500. Saldo per tanggal 17 Januari 2025 Rp8.022.888. Bagi Bapak Ibu, Saudara teman-teman yang rindu untuk melayani dapat scan QR link pendaftaran pelayanan tertera di layar di belakang saya untuk waktu saya persilakan. Kami juga menghimbau semua yang hadir untuk mengisi link presensi. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 750. Marilah, marilah, hai saudara. Kepada Bapak Pendeta Judistian Petahuruk kami persilakan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali ke tengah-tengah aktivitas kita dan teruslah ingat firman Tuhan yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan kini. Mari kita terima berkat dari Allah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di surga. Amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.